Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, sebuah pujian yang hanya layak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Tidak pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian. Tidak pantas bagi manusia untuk merasa berjasa, karena sejatinya segala pujian hanya miliknya semata. Dan khatib mengajak diri sendiri serta jamaah sekalian untuk terus menguatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Salawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan terbaik, panutan yang mulia dan contoh yang sempurna. Kedudukan beliau begitu tinggi dan kita semua berharap bisa meneladaninya serta mengikuti petunjuknya yang tidak lain berupa sunnah-sunnahnya. Dalam khutbah Jumat yang singkat ini, mari kita merenung sejenak sejauh mana kita telah berbakti kepada orang tua kita, khususnya ibu kita. Kehadiran kita di dunia ini tidak dapat kita pungkiri adalah dengan sebuah pengorbanan yang sangat besar dari ibu kita. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan dalam surah Luqman ayat 14. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, dalam kesempatan khutbah Jumat ini kita akan melihat 3 peristiwa dari sekian banyak peristiwa yang menunjukkan betapa besar perhatian Islam terhadap ibu. Yang pertama adalah peristiwa saat Nabi Isa alaihi salam berbicara saat masih bayi. Sungguh adalah sebuah peristiwa yang sangat besar saat Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Isa alaihi salam tanpa seorang ayah untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kelahiran Nabi Isa alaihi salam sempat mendatangkan tuduhan keji kepada Maryam ibunya. Digambarkan dalam surah Maryam ayat 27 sampai 28 yang artinya fa'atat bihi qaumaha tahmiluh qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariyya. Kemudian dia Maryam membawa dia bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka berkata, wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a saw'in wa ma kanat ummuki baghiyya. Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang perempuan berzina. Lalu apa yang dilakukan oleh Siti Maryam? Dia menunjuk Nabi Isa alaihi salam yang kala itu masih bayi. Lalu Nabi Isa alaihi salam berkata, yang terekam dalam surah Maryam ayat 30 sampai 32. Qala inni 'abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya.
Dia Isa berkata, sungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salah waz zakati ma dumtu hayya. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan berbaktilah kepada ibuku, dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Mari kita garis bawahi bahwa dalam peristiwa yang luar biasa tersebut, Allah menggerakkan lisan Nabi Isa alaihi salam untuk mendeskripsikan dirinya sebagai orang yang berbakti kepada ibuku. Dan penjelasan ini datang setelah penjelasan bahwa beliau adalah seorang yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Dari peristiwa tersebut jelas bahwa berbakti kepada ibu adalah bukti dari kemuliaan seseorang dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa yang kedua, saat Nabi Ismail alaihi salam ditinggal bersama ibunya yang berada di padang tandus. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam harus meninggalkan Nabi Ismail alaihissalam yang masih bayi bersama ibunya Siti Hajar di Mekah yang saat itu begitu tandus. Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, apakah ini adalah perintah Allah? Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengiyakan, maka Siti Hajar pun menerima perintah tersebut dengan pasrah. Dalam suasana haus dan terik, Siti Hajar lalu berusaha mencari air dari Safa ke Marwah hingga 7 kali berulang kembali. Dan alhamdulillah dengan pertolongan Allah, akhirnya air Zam-Zam muncul di tanah dekat kaki Nabi Ismail. Yang luar biasa adalah peristiwa seorang ibu ini yang berusaha untuk mencari air untuk putranya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu ritual dalam ibadah haji yang disebut dengan sa'i. Maka siapapun yang telah menunaikan ibadah umrah dan haji selayaknya selalu ingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya pada ibu dan anaknya, serta menghayati betapa besar perjuangan seorang ibu. Kemudian yang ketiga, peristiwa saat ibu Musa alaihi salam mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat Fir'aun sedang merencanakan untuk menghabisi seluruh anak laki-laki di negerinya, ibu Nabi Musa alaihi salam teramat sedih dan khawatir bahwa putranya akan turut dihabisi. Namun dengan kekuasaan Allah, Allah memberikan ilham kepada ibu Nabi Musa alaihi salam, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia Musa, dan apabila engkau khawatir terhadapnya maka hanyutkanlah dia di sungai Nil, dan janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang Rasul. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 7. Akhirnya Nabi Musa alaihi salam dihanyutkan ke sungai Nil. Lalu ia ditemukan oleh istri Fir'aun, dan karena bayi tersebut tidak mau menyusui kepada siapapun, akhirnya Allah mengembalikan bayi tersebut ke pangkuan ibunya untuk disusui oleh ibunya. Kita lihat betapa sentral peranan ibu dari Nabi Musa alaihi salam dalam peristiwa di atas. Bahkan hingga Allah memberikan ilham kepadanya. Semua peristiwa di atas sangat jelas menunjukkan betapa besar perhatian Islam kepada seorang ibu. Ibu begitu mulia kedudukannya, lebih berharga dari berlian, dan dalam tingginya derajatnya itu cinta ibu pada kita sungguh tak bertepi. Dan mari kita ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah qala rajulun ya Rasulullah man ahaqqu bi husni suhbati qala ummuka thumma ummuka thumma ummuka thumma abuka thumma adnaka.
Dalam kitab Sahih Muslim diriwayatkan oleh Abu Hurairah, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Siapa yang paling berhak untuk aku berbakti ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Ibumu." "Lalu siapa?" "Ibumu." "Lalu siapa lagi?" "Ibumu." "Lalu ayahmu." "Lalu orang-orang yang terdekat denganmu." Maka luangkanlah waktu untuk berbakti kepada ibumu. Bahkan jadikanlah itu menjadi prioritas waktumu. Jadikanlah berbakti kepada ibu sebagai kesempatan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keutamaan pahalanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man walah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم تقبل دعاءنا يا رب العالمين. اللهم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. قيم الصلاة.